Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mensyukuri yang namanya hidup dengan penuh keimanan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dari cahaya kegelapan menuju cahaya terang benderang. Baik, saya akan membahas tentang alasan kenapa saya mengambil mata kuliah ekonomi syariah, yaitu saya mengambil ekonomi syariah agar saya dapat mempelajari dua ilmu pengetahuan, yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi syariah merupakan sebuah ilmu sosial yang mempelajari tentang permasalahan dan perilaku ekonomi dari sudut pandang Islam. Dengan itu, saya sebagai mahasiswa akan mempelajari teori dan praktek ekonomi yang ada sekarang untuk kemudian ditinjau menurut sudut pandang Islam. Ilmu ekonomi syariah sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi syariah mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap sudut kehidupan digerakkan oleh yang namanya ekonomi. Dengan ilmu syariah dapat juga kita aplikasikan untuk berbisnis dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islami. Yang kedua, apa yang kita ketahui tentang ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas proses kehidupan manusia akan terganggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi, di antaranya itu zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini, agar supaya mencapai kesejahteraan sosial. Norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya ekonomi syariah dapat kita aplikasikan dalam sebuah bisnis. Bagaimana sebuah bisnis itu menggunakan prinsip-prinsip Islami, yaitu produk Islami yang dijalankan oleh bisnis, yaitu produk mudharabah dan murabahah. Nah, bagaimana sistem produk mudharabah itu? Mudharabah adalah sebuah sistem bisnis yang dikendalikan oleh pelaku bisnis dan pemilik modal. Bagaimana cara sistem mereka membangunnya sesuai dengan nilai-nilai Islami, yaitu mereka bagi hasil dengan kesepakatan di awal dan akad yang telah disepakati di awal juga. Bagaimana sih sistemnya sesuai dengan nilai-nilai Islami berbisnis dengan cara berbisnis seperti ini gitu kan. Caranya yaitu ada pihak mudharib dan ada pihak baik sahibul mal, di mana sahibul mal ini adalah pemilik modal, sedangkan mudharibnya itu yaitu pihak pengelola modal. Nah, bagaimana cara pembagian hasilnya? Misalnya 60% untuk pengelolanya dan 40% untuk pemilik modal. Nah, bagaimana ketika nanti suatu usahanya berjalan dan tiba-tiba mengalami kerugian? Ada dua caranya, yaitu
Jika kerugiannya itu diakibatkan oleh kelalaian pengelolanya, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab penuh atas kegagalannya. Sedangkan jika pengelolaannya berkaitan dengan teknisinya yang tidak baik, maka kerugiannya akan ditanggung bersama-sama. Jadi tidak ada istilahnya pihak yang dirugikan dalam hal ini. Nah, inilah prinsip Islam dalam bidang bisnis ini. Bagaimana sih dalam bidang murabahah? Murabahah sama, hampir sama dengan mudharabah, yaitu pembagian hasilnya itu kan. Cuman murabahah ini adalah pihak pembiayaan yang dikeluarkan oleh LKS, Lembaga Keuangan Syariah, kepada nasabah itu, yang mana di dalamnya itu disepakati dengan unsur-unsur syariah itu. Baik, yang selanjutnya adalah apa materi apa yang belum selama selama mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi Islam, apa saja yang saya yang tidak mengerti itu. Banyak sih sebenarnya yang tidak saya pahami tentang mata kuliah ekonomi pengantar ekonomi syariah ini, yaitu bagaimana sih aplikasi implementasinya sebuah ekonomi Islam di negara Indonesia ini. Bagaimana penerapannya, apakah sudah sesuai, apakah sudah berjalan dengan apa yang telah kita inginkan gitu. Bagaimana sebuah sistem ekonomi syariah di Indonesia itu bisa berkembang pesat mengalahkan ekonomi konvensional gitu. Yang mana ekonomi konvensional ini adalah pihak pemilik modal yang berkuasa itu. Bagaimana sih dengan adanya ekonomi syariah itu bisa tertekan, bukan tertekan, maksudnya ekonomi konvensional ini dengan pemilik modal bisa bisa gimana ya, agak 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 diimbangi dengan ekonomi syariah itu, karena kita tahu sistem ekonomi yang kapitalis ini, ya pemilik modal ini sangat-sangat merugikan, sangat-sangat tidak ada keadilan dalam pembagian hasilnya itu, dan tidak ada suatu kejelasan cara bagaimana sebuah ekonomi itu bisa makmur, bisa dinikmati, bisa sejahtera gitu. Nah, disinilah saya ingin tahu implementasinya, dampak sekarang ini, bagaimana ekonomi itu merambah ke dalam dunia-dunia usaha, dunia-dunia ekonomi. Banyak karena produk ekonomi itu berbasis Islami itu kan, seperti asuransi syariah sudah ada itu, bahkan permodalan syariah, bursa efek syariah pun sekarang sudah ada gitu. Banyak sekali bermunculan itu produk-produk syariah sekarang ini. Nah, kedepannya kita berharap itu semoga ekonomi syariah, semoga produk syariah ini berkembang pesat dan ekonomi masyarakat ini sangat maju, sejahtera Indonesianya itu kan, tidak hanya berpatokan kepada sistem kapitalis, karena kita tahu sistem kapitalis itu sangat jahat. Bukannya jahat artinya ya, tidak adil dalam sistem pembagiannya gitu, tidak merata, tidak tidak adanya keadilan gitu. Nah, yang saya harapkan ini, yang saya ingin ketahui adalah bagaimana sih supaya ekonomi Islam ini bisa masuk ke dalam ekonomi umum itu kan, bisa menyaingi ekonomi kapitalis itu. Hanya itu yang saya kurang pahami itu, bagaimana caranya lah supaya ekonomi Islam ini berkembang seperti zaman-zaman Nabi dulu, zaman sahabat itu ekonomi itu sangat sangat dibawa oleh Islami sekali itu, seperti Abdurrahman bin Auf itu pengusaha yang terkenal, beliau itu pembisnis Islami itu, bisa itu dari yang awalnya tidak ada itu menjadi, bukan tidak ada, bermodalkan nol itu bisa menjadi orang terkaya di Madinah itu, Abdurrahman bin Auf, karena beliau itu
menjalankan sebuah ekonomi bisnisnya itu sesuai dengan syariat-syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktikkanlah sampai dalam dunia bisnis sehingga bisa kaya raya gitu. Nah, kita maunya seperti itu. Kita maunya rakyat Indonesia ini menjalankan sebuah ekonomi itu berbasis Islami ya, agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan bersama itu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah ekonomi pengantar ekonomi syariah ini. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya dapat terwujud dan kita bisa menikmati hasilnya bersama-sama. Yaitu apabila ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.